Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 15 Bisnis Internasional akan menjelaskan tentang akuntansi dalam bisnis internasional yang beranggotakan Firty Lestari dengan NIM 2019 08162. Kemudian ada Theophilus EP Anjur dengan NIM 2018 08186 dan Aloysius Lamatokan. Pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakang dari akuntansi dalam bisnis internasional. Dalam mengelola laporan keuangan di suatu perusahaan, akuntan memiliki pedoman atau acuan yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Selain SAK, di Indonesia ada Standar Akuntansi Internasional. Akuntansi internasional sendiri merupakan bidang akuntansi yang terfokus pada persoalan transaksi multinasional atau lintas batas negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau multinational company MNC yang merupakan perusahaan yang memproduksi di dua negara atau lebih, sehingga dalam aktivitas utamanya melibatkan lebih dari dua mata uang yang berbeda. Sumber perbedaan negara dalam standar akuntansi. Standar akuntansi berbeda di berbagai negara. Perbedaan akuntansi internasional membawa sejumlah permasalahan dari sudut pandang analisis keuangan. Yang pertama adalah sebagai usaha untuk menilai perusahaan asing. Ada kecenderungan untuk melihat pendapatan dan data finansial yang lain dari sudut pandang negara asalnya, dan karena adanya bahaya dari mengabaikan efek dari perbedaan akuntansi. Kemudian, kesadaran dari perbedaan internasional menyarankan perlunya untuk menjadi familiar dengan prinsip akuntansi negara asing sebagai tujuan untuk mengenal lebih baik data pendapatan dalam konteks pengukuran. Yang terakhir, persoalan dari sifat yang bisa dibandingkan dan harmonisasi akuntan yang diulas dalam konteks dari kesempatan investasi alternatif. Penyebab terjadinya perbedaan standar akuntansi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, sistem politik, pendidikan, profesi akuntan, peraturan perpajakan, pasar uang, dan modal. Kemudian ada konsekuensi dari perbedaan nasional dalam standar akuntansi. Dalam standar akuntansi internasional ada standar yang harus diikuti. Permasalahan yang timbul yaitu akuntansi yang dipraktekkan di satu negara tertentu berbeda dengan negara lainnya. Permasalahan yang mungkin timbul adalah sebagai berikut, yaitu penerjemahan standar, yang kedua ketidaksesuaian antara IFRS dengan hukum nasional, dan yang terakhir struktur dan kompleksitas standar internasional. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Theophilus EP Anjur. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kenaikan standar akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard disusun oleh 4 organisasi utama di dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, Komisi Masyarakat Eropa atau EC, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional IFAC. Di sini ada 3 hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama ada pengukuran dan penilaian, yang kedua ada pengakuan, dan yang ketiga ada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada akuntansi terhadap transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing yaitu proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Transaksi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperuntukkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Di sini terdapat 3 alasan tambahan dilakukannya transaksi mata uang asing, yaitu ada mencatat transaksi mata uang asing, yang kedua ada memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap transaksi mata uang asing, dan yang terakhir ada berkomunikasi dengan peminat saham asing. Dan selanjutnya di sini ada dampak dari sistem akuntansi pada sistem kontrol dalam perusahaan multinasional.
Perusahaan dalam melakukan kendali manajemen memerlukan alat perencanaan yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan di masa depan. Pemintaian terhadap lingkungan eksternal dan internal. Alat tersebut membantu perusahaan dalam mengenali kesempatan dan tantangan yang ada. Jika suatu investasi asing tidak menyajikan pengembalian yang telah disesuaikan risiko yang nilainya lebih dari pengembalian yang diperoleh pesaing lokal, maka pemegang saham induk perusahaan akan lebih baik untuk berinvestasi langsung di perusahaan lokal. Bagi manajer perusahaan multinasional, mengukur ekspektasi haruskah suatu investasi asing merupakan hal yang cukup menantang. Perkiraan penerimaan didasarkan pada proyeksi penjualan dan pengalaman antisipasi penagihan. Beban operasi dan pajak lokal juga sama-sama diramalkan. Namun demikian, terdapat tambahan kerumitan yang harus dipertimbangkan. Jadi kesimpulannya yaitu akuntansi untuk saat ini menyediakan informasi bagi pasar modal besar, baik pasar domestik maupun yang internasional. Akuntansi telah meluas ke dalam area konsultasi manajemen dan melibatkan lebih besar porsi teknologi informasi dalam sistem dan prosedurnya. Dengan demikian, akuntansi jelas tanggap terhadap stimulus lingkungan. Standar akuntansi ini tidak dapat dilepas dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial, dan ekonomi dari suatu negara tertentu. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.